The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mazmur 41 ayat ke-13 sampai 14. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Yoel 2 ayat ke-32. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wahyu 2 ayat ke-4 sampai ke-5. Shalom teman-teman, shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman, shalom. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman, hari ini Kakak Elia akan membawa pujian bersama dengan Kakak Abi dan Kakak Jessica. Nah teman-teman, sebelum kita memulai dengan ibadah kita, Kakak Elia mengundang semua bangkit berdiri dan kita akan mulai dengan membacakan firman firman kita dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sudah pada dapat semuanya? 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak setakut terhadap dahsyatan malam, terhadap panen terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10 di sekelilingmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kau jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mementinginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini dengan ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami akan mulai dengan proses kegiatan kami ibadah Tuhan. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya dengan tidak kekurangan satu apapun juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini saya doa kami. Karena nama Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan.
Kita akan menghafalkan Restorasi Pondok Daud yang akan dibawakan oleh Kakak Jessica. Yuk sama-sama. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi yuk teman-teman. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, kita akan mulai dengan pujian kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Ayo. Senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nuduk-nuduk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nuduk-nuduk menuju ke neraka. Jalannya nuduk-nuduk menuju ke neraka. Jalannya nuduk-nuduk menuju ke neraka. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mas pada semangat semua. Masih luar biasa. Mas pada semangat semua. Masih luar biasa. Sama-sama ya teman-teman, kita memuji Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan
Nah teman-teman, sekarang kan kita lagi menjalankan masa PPKM dan teman-teman juga belum boleh kembali beribadah di gereja teman-teman masing-masing. Jadi kakak dia mengajak teman-teman semua untuk memberi dengan kita semua menyiapkan satu buah amplop. Pada amplop teman-teman semua tulis persembahan ibadah anak. Dan selama ibadah anak online, selama kita memberi persembahan, teman-teman bisa meletakkan persembahan teman-teman pada amplop tersebut. Dan setelah masa PPKM, teman-teman semua bisa kalau teman-teman semua sudah diizinkan kembali beribadah, teman-teman bisa menaruh persembahan teman-teman di gereja teman-teman masing-masing. Itu saja ya teman-teman. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman semua siapkan persembahannya, kita akan memuji Tuhan sambil memberi. Masih semangat semuanya? Masih luar biasa. Sekali lagi, masih semangat semuanya? Masih luar biasa. Yuk sama-sama kita puji Tuhan. Semangat ya teman-teman. Hakuna wa kaita sa Yesus, hakuna wa kaita sa Yesus, hakuna wa kaita sa Yesus, hakuna, hakuna wa kaita sa Yesus, hakuna wa kaita sa Yesus, hakuna wa kaita sa Yesus, Jaman-jaman hey quese da temberera quese da pada paga quese hakuna wa kaita sa Yesus hakuna wa kaita sa Yesus hakuna wa kaita sa Yesus Jaman-jaman hey quese da temberera quese pada paga quese hakuna berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, kita telah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Dea. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita mulai dengan penyembahan kita, Kakak Dea persilakan teman-teman semua duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau masuk dalam penyembahan. Mari kita mau berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia lahir ke dunia menjadi
sungguh-sungguh kita katakan, aku kecil tapi berharga karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Mari kita angkat suara kita. Haleluya, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, sembah bagimu Tuhan. Haleluya, sembah Dia. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah selesai dengan setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami mau masuk dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang ditaburkan bagi setiap kami Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang beria buat Tuhan. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan masuk dalam etafalan. Etafalan kita terdapat dalam Yoel 2 ayat 32. Kalau sudah dapat, sama-sama ya teman-teman.
2, 3. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Sekali lagi ya teman-teman, 2, 3. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah teman-teman, itu saja ya firman Tuhan kita. Ayat hafalan kita, di bahasannya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Bye. Shalom teman-teman. Shalom. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman, kita telah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, Kakak Astri mau bertanya buat teman-teman semua di rumah. Masih pada ingat tidak firman kita minggu lalu bercerita tentang apa? Ayo. Nah, benar sekali firman kita tentang Yesus memilih murid-muridnya. Jadi, kita semuanya dapat belajar teman-teman bahwa Tuhan Yesus pun akan memilih kita untuk menjadi murid-muridnya dan menerima kasih mula-mula dan menjadi saksi bagi semua orang. Oke teman-teman, langsung saja ya kita masuk dalam firman kita pada hari ini. Yang terdapat dalam Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Bercerita tentang Yesus dan Sakeus. Ketika Tuhan Yesus sampai di Yeriko dan berjalan melintasi kota, Yesus bertemu dengan banyak orang dan orang banyak pun melihat hal-hal yang menakjubkan yang dilakukan Tuhan Yesus selama 3 tahun pelayanannya. Suatu ketika teman-teman, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pria kecil teman-teman. Kira-kira siapa ya? Nah benar sekali, yang menjawab Sakeus, kalian pintar. Namanya memang Sakeus. Dan teman-teman perlu tahu bahwa Sakeus ini, dia adalah seorang yang kaya. Tetapi dia pendek teman-teman. Dan Sakeus ini juga, dia kaya karena dia berbuat curang teman-teman. Dia mengambil uang pajak yang lebih dari orang-orang. Dan karena hal itu, orang banyak pun menjadi tidak suka terhadap Sakeus. Kemudian, pada saat Yesus mengajar, banyak orang datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Tetapi Sakeus pun juga orang yang ingin melihat Tuhan Yesus. Sebab Sakeus telah mendengar dari banyak orang bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak hal yang menakjubkan. Nah teman-teman, Sakeus melihat banyak orang sekali yang berkerumunan mendengar Tuhan Yesus. Dan dia pun semakin ingin tahu tentang Tuhan Yesus. Lalu Sakeus pun berusaha mencari tempat yang bagus. Tetapi dia terlalu pendek teman-teman untuk berdiri di belakang banyak orang. Tetapi Sakeus tidak peduli teman-teman, seberapa keras dia mencoba untuk mendorong dan melompat setinggi mungkin agar dapat melihat Tuhan Yesus. Tetapi tetap saja dia tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Karena dari banyak orang semuanya mereka tinggi daripada Sakeus.
Akhirnya teman-teman, Sakeus pun mendapat solusinya teman-teman. Dia pun berlari dan pergi ke tempat yang akan Tuhan Yesus lewati. Dia pun menemukan sebuah pohon yang besar. Nama pohon itu adalah pohon ara. Dia pun memanjatnya. Tapi kemudian teman-teman, ketika Sakeus naik di pohon itu, dia pun merasa gugup teman-teman. Sebab dia melihat bahwa Tuhan Yesus berjalan mengarah ke hadapan Sakeus. Dan Sakeus pun melihat bahwa Tuhan Yesus sedang melihat Sakeus. Dan benar teman-teman, Tuhan Yesus pun pergi berjalan mengarah ke pohon ara dan menatap Sakeus sambil tersenyum teman-teman dan berkata kepada Sakeus, "Sakeus, cepat turunlah, karena aku akan tinggal di rumahmu hari ini." Bayangkan teman-teman, Sakeus pun terkejut mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Sakeus pun turun dari pohon ara dan menunjukkan jalan menuju ke rumah Sakeus kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu Sakeus pun sangat bersemangat dan gembira. Tetapi para pemuka agama dan pengamat pun berkata bahwa bagaimana mungkin Yesus yang adalah ahli Taurat pergi makan bersama dengan orang berdosa, yaitu Sakeus. Benar teman-teman, memang Tuhan Yesus pergi makan dengan orang berdosa, yaitu Sakeus. Tetapi Tuhan Yesus mengunjungi Sakeus untuk mengajarinya kebenaran dan menunjukkan kepada Sakeus bagaimana dia dapat menaati dan melayani Tuhan. Tetapi para pemuka agama dan pengamat tidak memperdulikan hal itu. Mereka lebih peduli terhadap reputasi mereka dan mereka tidak memikirkan untuk memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar mereka. Ketika Sakeus mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, akhirnya dia pun sadar dan menyesal akan perbuatan dosanya. Lalu kemudian Sakeus pun berkata kepada Tuhan Yesus bahwa, "Lihat, saya memberikan setengah dari semua yang saya miliki kepada orang miskin, dan untuk uang yang telah saya tipu, saya akan mengembalikan 4 kali lipat." Akhirnya teman-teman, Tuhan Yesus pun mengampuni Sakeus dan berkata kepada Sakeus, "Hari ini keselamatan telah datang di rumahmu." Dan hari itu juga Sakeus pun menerima kasih Tuhan dan itu mengubahkannya. Dan teman-teman, tidak ada sesuatu di dunia pun yang lebih kuat dari kasih Kristus. Nah teman-teman, bukankah kita juga sama seperti Sakeus? Kita adalah orang yang berdosa dan keselamatan itu pun juga datang pada kita. Oleh dari darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk kita. Dalam kasih-Nya pun juga kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oke teman-teman, kita telah selesai dengan cerita kita, bahkan kebenaran firman kita. Saatnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari Kakak Jessica. Nah teman-teman, kesimpulan kita minggu ini adalah keselamatan yang telah diberikan Tuhan akan merubah hidup kita ke dalam kasih mula-mula. Gitu aja ya teman-teman. Dah. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan doa kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa sama-sama ya teman-teman.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang di luar sana. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang di luar sana. Tuhan, jaga Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak yang sedang menonton Tuhan video ini Tuhan. Berkati mereka, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah selesai dengan ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi kota Sorong. Tuhan, tolong berkati kota Sorong Tuhan, agar kota Sorong bukan menjadi kota bajingan tetapi menjadi kota berkat. Tuhan, kami berdoa juga bagi sistem pemerintahannya Tuhan. Tuhan, tolong berkati sistem pemerintahan di kota Sorong, agar apapun yang pemerintah lakukan kepada kota ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-gereja yang ada di kota Sorong. Kami berdoa bagi gereja-gereja semuanya di kota Sorong Tuhan, agar apapun kegiatan mereka, apapun yang mereka lakukan, selalu itu berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Itu saja doa kami di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga bagi negeri kami Tuhan, bangsa Indonesia. Biarlah pemulihan terjadi Tuhan. Biar dari generasi kami Tuhan, bangkit generasi Yeremia. Bahkan kami mau berdoa Tuhan bagi COVID-19 yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan-Mu Tuhan. Engkau kurangi Tuhan, biarlah hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa bagi sistem pemerintahannya Tuhan. Dari presiden hingga pemimpin paling terbawah Tuhan. Engkau sertai Tuhan, hanya Engkau yang menjaga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak yang ada di Indonesia Tuhan, Engkau akan pulihkan. Dan biarlah anak-anak itu akan terus memuji-Mu, seperti bangkit yang menjadi generasi Yeremia Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Oh iya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa-bangsa Tuhan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mau pulihkan setiap bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa-bangsa Tuhan. Bahkan pandemi yang masih berjalan ini Tuhan, biarlah Engkau mau hentikan pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan diam dan tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat sistem pemerintahan Tuhan dalam setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Engkau mau berikan hikmat Tuhan buat setiap orang yang menduduki sistem pemerintahan itu Tuhan, agar dapat menjalankannya sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja yang ada Tuhan. Biarlah Engkau mau tuntun setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, agar dapat terjadi pemulihan atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa Tuhan memberkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah Engkau mau berkati bangsa Israel Tuhan, berkat-berkat yang terbaik, pemulihan terjadi atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan pada hari ini Tuhan, semuanya berkenan dan layak di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat kebenaran firman yang telah disampaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kasih mula-mula terus ada dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka terus mau melakukan kebenaran dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati kehidupan keluarga mereka Tuhan, penjagaan, perlindungan, bahkan Mazmur 91 tergenapi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Tiba saatnya sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman kepada Tuhan. Karena sekarang tiba saatnya Tuhan akan memberkati kita semua. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua. Dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.